Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel Tempat Mengenal Keris dan Pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas tentang keris wulung ya. Jadi banyak yang sering masih kesulitan membedakan. Jadi bedanya keris wulung, keris keleng dan pengawak wojo. Karena secara kasat mata itu hampir mirip ya. Jadi istilahnya lebih cenderung kehitaman dan tidak terlalu terlihat pamornya atau tidak terlihat pamornya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya keris wulung itu seperti apa sih, kelengan seperti apa sih, dan pengawak wojo itu seperti apa sih? Ini nanti akan saya bahas ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya. Dan jangan lupa untuk like dan share ya. Jadi siapa tahu informasi ini berguna buat teman-teman yang lain. Nah, jadi ini saya yang pertama akan membahas tentang kelengan dulu, karena biasanya secara umum hampir semua keris-keris yang ketika diwarangi ya terlihat cenderung hitam, tidak ada pamornya, nyebutnya kelengan. Hampir semuanya disebut kelengan, padahal bisa jadi itu adalah wulung ataupun pengawak wojo ya, kayak gitu ya. Dan keris-keris yang cenderung hitam ini, terutama yang keleng, jadi ini memang memiliki segmen khusus ya. Jadi memang ada beberapa yang menyukainya ya. Nanti kenapa nanti juga tak bahas juga sedikit alasannya ya. Nah, sekarang kita bahas kelengan. Jadi untuk keris kelengan itu memang setelah diwarangi itu terlihat jadi cenderung hitam ya. Jadi yang dominan kehitaman. Jadi keris keleng itu memang materinya itu memang tanpa bahan pamor ya. Jadi memang besi yang dilipat-lipat, ditempa-lipat gitu ya, sampai nanti dibentuk menjadi tosan aji ya. Itu kalau diwarangi nanti ya otomatis cenderung kehitaman, jadi seperti besi yang diwarangi itu ya, jadi warna hitam tapi tetap tempa lipat, jadi dilipat-lipat juga. Itu keris keleng kayak gitu. Nah, yang berikutnya itu adalah wulung. Jadi keris wulung itu sebenarnya sama bahannya ya, sama kayak keris-keris biasa. Ada besi, ada bahan lain selain besi yang disebut bahan pamor, dan selorok baja. Cuman bahan pamornya ini memang tidak, ketika diwarangi tidak terlihat putih atau abu-abu ya, tidak terlihat kontras, tapi jadi hampir sama dengan besinya hitam. Jadi tetap ini tempa lipat dan ada selorok bajanya kayak gitu ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan salah satu contoh ya, yang wulung. Nanti saya tunjukkan contohnya, kita bahas lebih detail yang wulungnya itu. Jadi penampakan keris wulung seperti apa, nanti ada selorok bajanya, teman-teman bisa lihat. Bahkan lipetannya juga terlihat sangat jelas ya, materinya bukan satu materi. Tapi kalau dilihat dari agak jauh memang cenderung hitam aja atau keris yang tidak berpamor. Orang nyebutnya malah kadang-kadang kelengan, padahal itu adalah wulung. Nah, yang terakhir adalah pengawak wojo. Nah, untuk pengawak wojo sendiri materi bahannya baja ya, baja disepuh itu ya, untuk tosan aji ya itu ya. Itu biasanya kalau diwarangi ada agak belang-belangnya ya, walaupun cenderung hitam ya. Jadi ada yang hitam, ada yang agak abu-abu gitu. Jadi memang cukup beda ya kayak gitu ya. Tapi memang yang biasanya dicari itu sebenarnya yang wulung itu ya, karena memang persis seperti keris pada umumnya, cuman memang kalau dilihat secara istilahnya tidak terlalu detail, terlihat cenderung hitam kayak keleng itu. Nah, seperti apa sih keris wulung itu? Ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini ada satu contoh ya keris wulung. Ini dari daerah Jawa Baratan, ini warongkonya ya. Karena memang keris yang akan kita bahas atau yang wulung yang akan kita bahas ini memang diperkirakan dari era Pajajaran ya. Nah, ini kalau kita lihat secara sekilas memang cenderung hitam dan tidak berpamor. Tapi kalau teman-teman perhatikan bagian tepi itu, bagian tajamnya itu terlihat jelas ya, selorok bajanya ya, itu warnanya cukup beda ya. Nah, itu kan terlihat ya. Jadi memang untuk wulung sendiri ini materinya lebih dari satu ya, besi, terus bahan lain dan selorok baja, itu tempat lipatnya juga terlihat. Dan kenapa banyak orang ya, atau beberapa orang tertentu yang sangat istilahnya meminati keris-keris wulung ini ya. Ini memang kalau dalam perkerisan bisa dibilang salah satu istilahnya levelnya ya, orang yang pegang wulung sudah istilahnya sudah cukup tinggi ya, karena sudah tidak terlalu mengejar kayak yang namanya duniawi ya, gitu ya. Bahkan Empu Supo sendiri di akhir istilahnya karirnya waktu jadi Pangeran Sedayu itu karya-karyanya cenderung wulung kalau teman-teman melihat.
Nah, ini adalah contoh keris wulung ya, sorok bajanya terlihat jelas. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.